teman-teman. Ketemu lagi kita di YouTube channel Kreativitas Tanpa Batas. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Begitulah harapan kami. Memang pembukaan selalu kami berharap rekan-rekan dalam keadaan sehat. Begitu juga mungkin harapan kalian, kami akan selalu dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih. Kita akan selalu saling mendoakan teman-teman ya. Oke teman-teman, kemarin pada video sebelumnya kita sudah menayangkan ya langkah-langkah atau tahapan pemasangan casing dari rangka replika kambing etawa ini teman-teman ya. Kemarin kita sudah sampai pada tahap pemasangan sepatu kaki ya atau kuku ya, sudah kita tayangkan. Dan kemarin kita sampai batas pemasangan karet ini ya teman-teman ya. Pemasangan karet dari kepala ini sampai ke belakang sini teman-teman. Jadi kemarin sudah cukup jelas masalah bagaimana kita menggunakan klem-klem ya, bagaimana untuk merekatkan karet ban ini sehingga melekat di rangka. Kemarin sudah kita jelaskan ya teman-teman ya. Terus kita sudah juga melanjutkan sampai di bagian bawah sini teman-teman ya. Jadi ini kita bikin melingkar begini di bagian tengah dari rangka badan kambing etawa ini teman ya. Kita sudah bikin sampai ke bawah sini teman-teman ya, sampai nyambung ke sini, terus sampai kita berhenti di bagian belakang sini. Jadi sini sudah kita lapisi ya untuk bagian tengah dari ini. Selanjutnya kita akan memasang karet ban yang kupasan ban truk itu teman-teman ya, yang juga kemarin sudah kita jelaskan bahwa kita menggunakan karet ban kupasan dari ban truk ya teman-teman ya, yang secara utuhnya begini teman-teman ya. Ini bentuknya, ini adalah hasil kupasan ban truk teman-teman ya, bagian dalamnya. Jadi setelah dikupas radialnya hingga kita mendapatkan bagian dalamnya seperti ini teman-teman ya. Ini ketebalannya juga kurang lebih 3 atau 4 cm teman-teman. Ini kita dapatkan dari pengrajin tong sampah teman-teman. Dari pengrajin tong sampah yang mereka setiap harinya memproduksi tong sampah dari hasil pengupasan karet ban truk teman-teman. Ini kita beli dari rekan kita juga yang sama-sama pengrajin ban bekas ya teman-teman ya. Namun kondisi seperti ini teman-teman ya, kita tidak bisa langsung memasang ya teman ya. Kita tidak bisa langsung memasang di bagian badan atau di bagian-bagian replika ini teman-teman, karena kondisi ban ini teman-teman ya, dia punya kelengkungan yang terbatas ya, punya lengkungan yang sudah baku seperti ini, sehingga pada saat kita menggunakan langsung tanpa kita siasati bagaimana cara penggunaannya, dia tidak akan bisa memenuhi sempurnanya rangka ini teman-teman ya, karena dia akan menggelembung, selalu menggelembung kalau kita menggunakan ini, karena dia punya keterbatasan lengkungan ya teman, yang tidak mungkin bisa mengikuti alur dari rangka ini teman-teman. Maka untuk menyiasati agar karet ban ini bisa kita gunakan untuk memasang bagian badan dari replika ini teman ya, kita harus memotongnya dulu terlebih dahulu teman-teman, karena karet ban ini ya teman-teman, di bagian sebelah sini teman ya, di sisi sebelahnya sini dia memiliki ketebalan yang sangat tebal teman-teman ya, sangat tebal, dan ini keras teman-teman. Ini keras sehingga untuk proses pelengkungan atau untuk mengikuti alur-alur rangka ini yang menjadi kendala teman-teman. Ini sangat tebal. Untuk itu kita mensiasati dengan kita memotong bagian yang tebal ini teman ya. Kita pisahkan dulu bagian yang tebal ini sehingga kita mendapatkan bagian yang rata teman-teman, yang mulai dari sisi sebelah sini sampai dengan batas sini teman-teman ya. Di sini memiliki ketebalan yang sama.
Nah, mulai dari sisi sebelah sini ke sini ini kurang lebih 10 cm teman-teman ya, atau 8 cm. Ini memiliki ketebalan yang lain teman-teman. Jadi juga bentuknya juga dia semakin menebal ke sebelah luarnya. Nah, ini kita pisahkan dulu teman-temannya dengan kita potong dulu. Nah, di sini ada garis teman-teman, bisa kita lihat di sini ada garis ya. Nah, ini bisa jadi panduan kita untuk memotong mengikuti garis ini teman-teman. Nah, jadi kita dapat kemudahan juga untuk memotong ini karena ini udah ada garis ya teman-teman, garis batas yang harus menjadi arah kita akan memotongnya. Oke teman-teman, kita mulai memotong ini teman-teman ya. Kita mulai memotongnya agar karet ini segera bisa kita gunakan. Teman-teman ya, kita bisa lihat ini teman-teman. Nah, tingkat kekerasan karet ini lumayan teman-teman, karena ini sudah termasuk karet sintetis yang di sini di dalamnya ini ada seperti serat-serat ya, serat-serat benang yang membuat karet ini lebih keras, lebih kuat teman-teman ya. Coba kita potong teman-teman. Di sini ada garis yang bisa kita ikuti sebagai panduan. Kita mulai potong dari ini teman-teman. Harus hati-hati ya teman-teman memotongnya ya, agar dia tetap mengikuti alur garis ini teman-teman. Itu kanan kiri dipotong atau kiri saja yang dipotong? Kiri aja yang memang memiliki ketebalan ini. Nah, kita akan memisahkan yang tebal ini karena ini tidak nanti akan menjadi kesulitan kita ya untuk meluruskan atau mengikuti alur dari rangka ini. Ini memang sangat tebal sekali ya teman-teman, lihat tebal dan keras teman-teman. Harus pelan teman-teman ya, motongnya harus hati-hati dan pelan-pelan agar dia tidak melenceng. Karena kita ingin mendapat potongan yang rata teman-teman, pemotongan yang rata. Hasil dari pemotongan itu dibuang atau bisa dipakai untuk yang lainnya? Oh, nanti dia akan sangat berguna apabila nanti kita membuat replika yang lebih besar. Replika yang lebih besar dengan ukuran-ukuran yang lebih besar ini sangat berguna karena ini kita akan jadikan seperti klem juga nantinya, klem langsung untuk menguatkan. Ini sangat berguna. Dan bekas-bekas yang terdahulu kita hampir sudah habis juga kita gunakan kembali, sudah hampir habis juga sisa-sisa potongan ini karena sangat berguna. Kemungkinan nanti pada saatnya kita juga akan ketemu lagi pada saat kita membuat replika yang besar, bagaimana karet-karet ini sangat kita perlukan. Kita harus sangat hati-hati teman ya. Kita juga ya ada trik-trik tersendiri untuk memotong ban seperti ini ya teman-teman, agar kita mendapat kemudahan. Terutama pada saat kita mulai memotong ini, posisi ini juga harus kita regangkan begini teman-teman ya. Di samping itu tangan kita yang satu ini harus juga berusaha untuk merekah begini teman ya, agar dia pemotongan itu akan sangat bisa memudahkan karena karet itu sifatnya elastis ya, dia akan menjepit kalau kita tidak melakukan peregangan gini. Jadi dengan kita melakukan peregangan gini dan kita lakukan ini, dia akan otomatis merekan dan membantu proses pemotongan teman-teman. Nah, jadi teman yang satu ini kita juga harus aktif ya untuk selalu merekahkan ya teman-teman.
Karena kalau yang tidak biasa mereka akan kesulitan memotong ban ini kalau tidak tahu triknya teman-teman, terutama untuk pemula ya teman-teman ya. Dan kita tidak boleh terburu-buru teman ya untuk memotong-motong karet ban ini. Tidak juga harus terburu-buru, tenang dan fokus teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah memisahkan ya bagian yang tebal ini ya teman-teman ya. Ini sangat tebal teman-teman, tapi ini masih termasuk bahan yang kita akan gunakan, masih tetap kita butuhkan. Ini kita singkirkan dulu teman-teman ya, di sebelah sini teman-teman. Oke, kita bersihkan. Nah, setelah itu teman-teman ya, kita sudah mendapatkan ini bagian yang lebih rata ya teman-teman ya, yang juga termasuk lunaknya sudah mulai bisa kita ini ya, kita atur ya, bisa kita atur ini. Namun lengkungan ini teman-teman ya, lengkungan ini juga belum bisa mengikuti rangka yang kita buat bentuk teman-teman ya. Pasti dia akan ada kendala dalam hal lengkungan teman-teman ya. Jadi dalam kondisi masih lebar ini kita tidak akan bisa mengatur ban ini sesuai dengan lekuk-lekuk dari rangka itu teman-teman. Sangat masih kesulitan karena bagiannya ini media ini ya dibandingkan dengan rangka itu masih belum sesuai ya teman-teman ya. Untuk seandainya kita masang seperti ini ya, dia pasti akan begini teman-teman nih. Pasti kita akan kesulitan untuk meratakan badan ini, akan kesulitan. Untuk itu kita masih harus memotong ini menjadi 2 bagian lagi teman-teman, agar dia bisa kita atur ya, bisa mengikuti ya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini seperti yang sebelumnya kita sudah lakukan seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat, kita potong 2 bagian lagi, dia bisa mengikuti. Dia bisa mengikuti alur-alur ini sehingga dia bisa bisa sesuai mengikuti lengkungan ini. Enggak terlalu berat kita untuk mengikatnya di rangka teman-teman. Nanti kita akan kunci lagi seperti ini ya, agar dia itu bisa langsung mengikuti sesuai dengan rangka ini. Untuk itu kita harus memotong ini menjadi 2 bagian teman-teman, harus menjadi dua bagian seperti ini teman-teman ya. Nah, dengan cara biar dia rata ya teman-teman ya, kiri kanannya kita juga harus membuat ukuran teman-teman ya. Ukuran kita bisa ngambil simpel aja teman-teman, kita bisa ngambil simpel aja. Jadi kita ukur dulu lebarnya ini teman-teman ya. Nah, lebarnya sampai segini teman-teman ya. Lebarnya kita tandai pakai kapus sampai di sini batasnya teman-teman ya. Kemudian kita ukur lagi pakai meteran teman-teman ya, agar kita mendapat potongan yang seimbang. Nah, kita ukur lagi dengan meteran. Nah, ini jaraknya kurang lebih 37 cm teman-teman. Jadi 37 cm itu kita bagi 2 teman-teman. Jadi dapatnya 18,5 teman-teman ya, 18,5 sini teman-teman, kita batasi 18,5 itu adalah tengahnya teman-teman ya, tengahnya. Kita andai lagi teman-teman, ini agar untuk kita mendapatkan dari teknik yang paling sederhana teman ya, karena ban ini melengkung, jadi untuk mendapatkan tengahnya kita harus menggunakan cara seperti ini.
Nah, kemudian dari setiap setiap pinggiran itu dari ini kita tandain pakai kapur teman-teman di sini. Nah, inilah batas tengahnya teman-teman ya. Ini batas tengahnya. Dari sini juga kita ngambil patokan awalnya dari sini, batas tengahnya sini. Nah, berapa senti kemudian kita batasi lagi sini teman-teman ya. Kita batasi lagi dari sini. Nah, ini batasi teman-teman ya. Nah, dari sini kita tarik garis teman-teman dengan sedikit harus lebih konsentrasi ya untuk mendapatkan garis teman-teman. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kita pakai yang simple aja teman-teman ya. Simple. Jadi batasnya tadi. Jangan sampai hilang batasnya teman-teman. Ini dari teman-teman ya. Sampai kehilangan batas. Oke, ini teman-teman ya. Nah, kita lakukan lagi beberapa senti dari ujung itu, kita tandain lagi teman-teman. Ya, kemudian kita tarik garis. Kita harus konsentrasi teman-teman ya, agar garis ini bisa menyambung. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ukur lagi dari sini. Terus kita sambung lagi teman-teman. Nah, cara ini kita udah menggunakan insting saya teman-teman ya. Kita harus benar-benar harus konsentrasi untuk mendapatkan tarikan garis yang bisa menyatukan titik ini teman-teman. Nah, gitu, teman-teman ya. Mungkin ada selisih seberapa mili ya, nanti dari pemotongan kita akan bisa lebih mengaturnya teman-teman. Ya. Karena ini memang untuk membuat garis lurus di lengkungan seperti ini juga kita mengalami kesulitan teman-teman. Oke. Oke teman-teman ya. Ini panjang dari ban ini kurang lebih 2 meter teman-teman. 2 meter lebih kayaknya teman-teman. Ya. Terus ini kita rambut lagi sampai di sini. Kita ambil lagi yang paling ujung teman-teman. Untuk patokan awal kita memulai atau mengakhiri dari batas ini teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kita sudah mendapatkan garis batas tengah-tengah ya teman-teman ya, walaupun sedikit ada selisih tapi itu tidak ini teman-teman, tidak begitu kalau istilahnya signifikan ya untuk suatu jarak ya, atau tidak mencret. Baru kita lakukan pemotongan teman-teman ya. Nah, ini pemotongan ini benar-benar kita harus fokus dan konsentrasi teman-teman ya, karena apabila mata pisau ini berbelok maka dia akan arahnya akan membuat potongan yang melenceng. Jadi kalau kita fokus dari garis ini, justru dengan cutter ini kita bisa membuat lebih lurus teman-teman. Coba kita mulai teman-teman dari titik tadi batas.
sini. Nah, setelah kita sudah merekahkan begini ya, kita mulai beraksi teman-teman ya. Jari ini sudah mulai bisa berfungsi untuk membantu merekahkan. Ya teman-teman, ini dia bisa meluruskan garis kapur yang tadi sedikit ada bergeser. Dengan cutter ini dia bisa lebih lurus. Yang penting kita fokus teman-teman ya, fokus untuk memasang, fokus. Cara ini memang sangat sederhana ya teman-teman ya, sangat sederhana. Ya teman-temannya, salah satu trik atau cara ya untuk membuat replika dari karet ban bekas. Salah satu tahap pekerjaan yang harus kita lakukan teman-teman ya. Tentunya ini sudah berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya, pengalaman pribadi terutama, karena hal-hal seperti ini kita belajar sendiri teman-teman ya. Hal-hal seperti ini kita belajar sendiri, juga bagaimana tahapan-tahapan kita mengikat ban, membuat klem-klem, membuat rangka ya, juga kita mempelajarinya sendiri teman-teman ya. Jadi kita tidak pernah menjiplak dari pengrajin lain ya. Mereka mungkin punya trik sendiri, itu pun kita juga tidak tahu trik mereka, karena itu mungkin jarak kita juga terlalu jauh untuk bisa mempelajari. Kita juga belum tahu bagaimana trik-trik mereka membuat karya. Jadi ini adalah trik kita sendiri teman-teman ya. Kalau mungkin trik ini dianggap baik, bisalah teman-teman untuk mengikuti ya, atau bisa memotivasi teman-teman semua ya. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan 2 potongan ini ya, kurang lebih pasti sama ya teman-teman ya. Dan kalau selisih pun paling 0, berapa ya teman-teman ya. Dan kita udah berupaya dengan sebaik mungkin potongan ini bisa kita lakukan sedemikian sehingga bisa rapi teman-teman ya. Ini kita akan untuk menyambung ini teman-teman ya, untuk menyambung bagian ini. Nah, cuman apakah nanti pada saat pemasangannya itu ada sesuatu yang kemungkinan harus kita rubah atau kita lakukan trik lagi teman-teman ya. Kita coba dari potongan yang ini teman ya. Kita coba dari potongan yang ini teman-teman. Coba kita lakukan penerapan ya, penerapan untuk di badan ini. Lakukan penerapan teman-teman. Jadi kita fokus dulu dari sebelah sini teman-teman. Kita fokus dari sebelah ini. Nah, oke teman-teman. Nah, dengan potongan segini teman ya, kita bisa bisa melakukan penyesuaian ya. Jadi ban ini sudah bisa mengikuti alur rangka ini dengan tidak ada kesulitan teman-teman. Nah, ini rencananya kita akan pasang di bagian ini, tapi kita setel dulu kepanjangannya teman-teman, untuk khusus yang sebelah kiri ini teman-teman. Nah, karena kita akan pasang di bagian ini. Nah, apakah kita pasang sebatas sini teman-teman. Nah, kita pasang karena memang ini ada tekungan ya teman-teman, ada sudut di sini yang harus kita perhitungkan juga, karena nanti ini juga menentukan batas ya, batas paha ini ya. Nah, yang di sini memang ada lengkungan teman-teman ya. Nah, nanti kalau memang itu di sini yang harus kita
tambah atau kita tambah. Karena kalau kita langsung ke sini, kalau kita ke sini terlalu banyak yang masuk ke dalam sini ya teman-teman, dan apa namanya, akan terjadi kelebihan. Tapi ya kita lihat dulu, kalau memang itu masih baik untuk kita lakukan itu, kita lebih baik lakukan seperti ini teman-teman. Jadi posisi nanti seperti ini teman ya. Jadi kita tinggal mengukur kepanjangannya sampai dia bisa menutup keseluruhan dari badan ini teman-teman. Jadi harus kita perhitungkan dulu, dia bisa menutup keseluruhan, jangan sampai kurang teman-teman ya. Kalau kurang pun bisa kita tambahkan. Jadi nanti ini posisinya seperti ini teman-teman, untuk ukurannya dan pemasangannya. Namun ini tidak akan kita pasang dulu, ini hanya kita ukur dulu teman-teman, karena nanti posisi ban ini akan berada di dalam ban ini teman-teman. Jadi kita hanya mengukur dulu dan membuat batas-batas teman ya. Batas-batas kita gunakan kapur lagi. Nah ini teman-teman. Sama yang kita tandai di sini teman-teman. Yang kita tandai di sini teman-teman, di tengah ini teman. Nah ini merupakan batas tengah. Jadi apabila dia bergeser, kita sudah tahu bahwa sinilah dia punya batas tengahnya dari posisi yang sebelah kiri. Nah, nanti sebelah kanan, kita tinggal mengukur lagi teman-teman, untuk sebelah kanan ini sejauh mana dia bisa menutupi bagian sebelah kanan ini. Kita lihat. Nah, ini teman ya, kita sudah dapatkan di sini posisi tengahnya teman-teman. Jadi kita batasi ini. Kita batasi dengan kapur. Kita batasi dengan kapur teman. Kemudian ini kita potong teman-teman. Karena ini sisanya teman ya, sisanya. Kita potong. Oke, kita udah potong teman-teman ya. Kita sudah potong. Tadi juga kita sudah tandai bagian tengahnya yang sudah kita kapur tadi teman-temannya. Nah ini teman. Nah, jadi ini sudah, kalau kita terapkan, dia sudah center teman ya, sudah center. Nah, karena posisi ini dia harus di dalam ban ini, makanya kita harus menyelipkan di bagian ini teman-teman. Ini memang sudah keras ya teman ya, sudah sangat keras ini untuk untuk kita lakukan penyelipan di dalam sini ya. Tapi ini bisa kita lakukan teman-teman. Kita harus menggunakan untuk alat bantu ya, bantu sejenis pengungkit teman-teman ya, sejenis pengungkit. Bisa obeng, tapi obeng yang besar, bisa sejenis besi. Kita gunakan ini aja teman-teman ya. Itu untuk mengungkit ini teman-teman, mengungkit karet yang kita akan ini. Bisa aja harus kita buka lagi teman-temannya, kalau dia terlalu keras nanti kita buka lagi bagian kira-kira yang membuat dia keras di bagian mana. Sepertinya ini sudah, coba kita upayakan dulu teman-teman. Karena karet ini dia ini masih bisa terbuka teman-teman ya. Buka, kita masukkan teman-teman. Nah untuk yang sebelah kanan dulu bisa kita terapkan. Nah, kemudian sebelah kiri bisa kita terapkan. Nah teman-teman, bisa kita masukkan ya. Oke teman-teman, ini kan sudah masuk ya teman-teman. Tinggal kita perhatikan tadi sisi tengahnya sudah bisa kita tarik teman-teman. Dia sudah masuk sebagian gini, biasanya dia masuk ke dalamnya akan agak mudah teman-teman, karena dia